I wanna be the very best that no one ever was. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di pembelajaran online IPA terpadu untuk siswa kelas 8. Pada pertemuan pagi hari ini kita akan membahas materi tentang sistem ekspresi pada manusia. Adapun hal yang akan kita bahas adalah yang pertama, organ-organ ekspresi pada manusia, kemudian yang kedua adalah kelainan dan penyakit pada sistem ekskresi. Langsung saja, organ-organ ekskresi pada manusia terdiri atas 4 alat ekskresi, yaitu paru-paru, kemudian kulit, ginjal, dan juga hati. Paru-paru atau pulmo, selain sebagai alat pernapasan atau alat pada sistem pernapasan, paru-paru juga berfungsi sebagai alat ekskresi. Jadi selain sebagai organ utama sistem pernapasan, paru-paru juga berfungsi sebagai alat ekskresi. Apa yang diekskresikan oleh paru-paru yaitu uap air dan juga karbon dioksida. Nah, salah satu contoh untuk mengetahui senyawa yang dikeluarkan dalam proses pernapasan dan juga ekskresi pada paru-paru adalah dengan cara menghembuskan udara ke cermin. Jadi ketika di cermin itu ada berkas-berkas air yang menempel, ketika kita menghembuskan udara ke cermin, maka berkas-berkas air itu adalah uap air. Ya, dan juga ketika meniupkan air kapur, ketika ada gelembung di dalamnya, maka itu terdapat karbon dioksida. Selanjutnya adalah kulit. Kulit atau integumen merupakan lapisan terluar tubuh manusia dan merupakan pelindung bagian dalam tubuh. Jadi kulit itu selain berfungsi untuk melapisi tubuh bagian luar, juga adalah pelindung bagian dalam bagi tubuh. Kulit ini termasuk sebagai organ sistem ekskresi karena mampu mengeluarkan keringat. Susunan kulit antara lain terdiri atas 3 lapisan, yaitu epidermis atau lapisan luar atau biasa disebut sebagai kulit ari, kemudian dermis atau lapisan dalam atau kulit jangat, dan hipodermis atau jaringan ikat bawah kulit. Jadi kulit ini lapisannya ada 3, jadi tidak hanya 1 lapisan tapi juga 3 lapisan. Masing-masing lapisan memiliki ketebalan dan struktur yang kompleks. Kelenjar keringat menghasilkan keringat yang di dalamnya terlarut berbagai macam garam, kemudian yang paling utama adalah garam dapur ya, atau NaCl. Kemudian beberapa faktor yang dapat memacu pengeluaran keringat antara lain peningkatan aktivitas tubuh, kemudian peningkatan suhu lingkungan, dan juga goncangan emosi. Jadi semakin banyak kita melakukan aktivitas, maka keringat itu akan cepat keluar. Kemudian kalau suhu lingkungannya meninggi atau meningkat, maka keringatnya juga cepat keluar. Dan ketika emosi kita tidak stabil, maka keringat pun juga deras keluarnya ya, seperti itu. Berikut adalah gambar dari struktur kulit. Jadi kulit kita strukturnya adalah seperti ini. Silakan dibaca di bukunya atau di searching di web pembelajaran yang lain tentang bagian-bagian dari struktur kulit. Oke, kita lanjut ke hati. Kita lanjut ke ginjal ya. Ginjal atau ren manusia berjumlah sepasang, terletak di rongga perut sebelah kanan, depan, dan kiri dengan ruas-ruas tulang belakang bagian pinggang. Jadi dia letaknya di perut sebelah kanan, depan, dan kiri depan ruas-ruas tulang belakang bagian pinggang. Ginjal yang dibelah secara membujur akan memperlihatkan bagian-bagian korteks yang merupakan lapisan luar
kemudian medula atau sumsum ginjal, dan juga pelvis atau rongga ginjal. Nah, ini adalah ginjal dan salurannya. Nah, fungsi utama ginjal ini ketika dilihat dari penampangnya atau bagian samping, kalau yang tadi ini saluran ginjal. Ini saluran ginjal ketika lengkap semuanya ya. Kemudian ini adalah bagian yang ginjalnya saja yang diperlihatkan bagian dalamnya. Fungsi utama ginjal adalah yang pertama menyaring darah sehingga menghasilkan urin. Yang kedua mengekskresikan zat-zat yang membahayakan tubuh. Kemudian mengekskresikan zat-zat yang jumlahnya berlebih. Kemudian mempertahankan tekanan osmosis cairan ekstraseluler. Dan yang terakhir adalah mempertahankan keseimbangan asam dan basa. Jadi fungsi dari ginjal yang utama adalah menyaring darah sehingga menghasilkan urin. Kenapa darah harus disaring? Karena supaya darah ini kembali berfungsi dengan normal untuk menjadi saluran transportasi bagi jalannya sari-sari makanan dan juga zat-zat penting yang diperlukan oleh tubuh. Kemudian proses pembentukan urin dimulai dengan masuknya darah dari tubuh melalui arteri ginjal ke glomerulus. Kemudian di dalam glomerulus darah akan mengalami filtrasi atau penyaringan kembali, membentuk sitrat glomerulus atau disebut juga urin primer. Di dalam tubulus contortus proximal, zat-zat dalam urin primer yang masih bermanfaat bagi tubuh diserap kembali atau direabsorpsi. Kemudian terakhir, di dalam tubulus contortus distal terjadi proses augmentasi atau penggumpalan dan dihasilkan urin yang sebenarnya yang nantinya langsung diarahkan ke kandung kemih kemudian dibuang dalam bentuk seperti kalau pagi hari atau ketika hari dingin kita biasa menyebutnya buang air kecil. Nah, ginjal ini sangat berperan penting dalam tubuh. Sehingga kalau salah satu ginjal kita mengalami kerusakan atau sakit, maka fungsi tubuh kita tidak akan berjalan normal seperti biasa. Nah, makanya kalian harus selalu menjaga kesehatan ginjal kalian dengan mengkonsumsi makanan ataupun minuman, terutama minuman ya. Terutama makanan cair yang masuk ke dalam tubuh itu harus yang sehat. Nah, yang paling bagus adalah meminum banyak air putih dan bukan zat-zat yang lain. Jadi makanya kita dilarang untuk mengkonsumsi alkohol, karena alkohol ini ternyata ketika dia masuk ke dalam aliran darah dan nantinya akan disaring oleh ginjal, maka dia bisa merusak bagian dalam dari ginjal tersebut. Makanya kita disarankan untuk tidak mengkonsumsi alkohol dan zat-zat lain yang berbahaya bagi tubuh. Kemudian selanjutnya yang keempat adalah hati. Hati di sini adalah hati organ ekskresi ya, atau organ tubuh, bukan hati yang kalian bilang sakit hati atau apa itu. Tapi ini hati murni organ, bukan kiasan ya. Hati merupakan organ ekskresi karena menghasilkan empedu atau bilus yang mengandung zat sisa dari perombakan eritrosit di dalam limfa. Sel-sel di dalam hati yang berfungsi merombak eritrosit yang telah tua disebut histiosit. Hemoglobin eritrosit akan diuraikan menjadi hemin, kemudian menjadi Fe dan juga globin. Hemin akan diubah menjadi zat warna empedu, bilirubin dan biliverdin. Bilirubin dioksidasi menjadi urobilin yang berwarna kuning, kecoklatan dan mewarnai feses dan urin. Jadi warna kuning dari feses dan juga urin itu berasal dari bilirubin yang dioksidasi menjadi urobilin. Kemudian yang kedua adalah kelainan dan penyakit pada sistem ekskresi. Yang pertama adalah nefrolitasis atau batu ginjal adalah penyakit pada sistem ekskresi
yang ditandai dengan adanya batu pada ginjal, kemudian saluran ginjal atau kandung kemih. Biasanya penyakit ini terjadi karena kita kurang mengkonsumsi cairan terutama air putih sehingga menyebabkan kerja ginjal kita menjadi lebih berat sehingga timbul yang namanya batu ginjal. Biasanya diawali dengan pengkristalan, kemudian pengapuran, dan dari kapur itu nanti akan menjadi batu ginjal. Jadi ada tahap-tahapnya. Kemudian yang kedua adalah gagal ginjal, yaitu ketidakmampuan ginjal menjalankan fungsinya. Artinya ginjalnya, entah itu salah satu atau kedua ginjalnya tidak mampu menjalankan fungsinya dengan normal. Kemudian penyakit ini dapat diatasi dengan dialisis ginjal, bisa juga dengan cuci darah karena ginjalnya tidak bisa berfungsi lagi. Kemudian diabetes insipidus adalah penyakit pada sistem ekskresi yang ditandai dengan meningkatnya jumlah urin sampai 20 ke 30 kali lipat karena kekurangan hormon antidiuretika atau ADH. Oke, mungkin itu saja penjelasan kita pada hari ini. Sekian Bapak Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat